sangat spesifik, sangat unik, berbeda dengan barang-barang yang sifatnya adalah manufaktur, barang-barang yang sifatnya industri, ya. Jadi Anda harus ingat itu. Di semester 6, pengantar agribisnis sudah dapat, manajemen agribisnis sudah dapat. Jadi misalnya kita mau mendirikan satu perusahaan agribisnis. Tentu kita butuh modal. Untuk modal itu kita harus mengajukan satu permohonan pendanaan kepada lembaga pembiayaan yang kita tuju. Nah, lembaga pembiayaan itu nanti akan mengecek ini perusahaan apa, produksinya kategorinya apa. Di PowerPoint saya yang pertama kemarin kan ada tuh jenis-jenis usaha, ya, usaha agribisnis dan yang lain, bisa dilihat lagi nanti PowerPoint-nya. Udah saya bagi ke grup dasar. Nah, mengingat produk agribisnis ini sifatnya satu, memakan tempat, ya, memakan tempat. Misalnya apel itu nggak bisa dilipat-lipat, ya, sayur gitu nggak bisa ditumpuk-tumpuk, harus di-package dengan baik, dengan rapi, sehingga sampai kepada konsumen akhir dengan kualitas yang masih prima, ya, fresh, ya, kemudian tidak berubah warna, tidak ada bau, dan tentu dengan zat gizi yang masih utuh. Selain produk agribisnis yang sifatnya dia mudah rusak, perishable, dan juga memakan tempat, bisa lipat-lipat tadi. Kemudian saya nggak terusin lagi, silahkan dicari apa karakteristik dari produk agribisnis. Voluminous, ya, voluminous, makan tempat, perishable, cepat rusak. Yang lainnya silahkan cari. Nanti Anda jelaskan ketika menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Nah, pembiayaannya melihat produknya cepat rusak, makan tempat, begitu. Bulky, ya, apa tuh bulky? Kemudian, usaha agribisnis ini merupakan satu usaha yang memiliki resiko yang sangat tinggi, unpredictable. Karena masih 90% kegiatan agribisnis kita, ya, terutama di sektor farming, ya, pada on farm, pada subsistem yang kedua, itu sepenuhnya mengendalikan kepada faktor alam, faktor iklim. Resikonya akan besar, kegagalan panen, penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Nah, sehingga pihak yang akan memberikan pembiayaan melihat itu dulu semua. Dan kita pun yang mengajukan satu proposal untuk pembiayaan agribisnis harus mengcover itu, ya, hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, itu harus diingat ketika kita mengajukan satu pembiayaan agribisnis. Bagaimana nanti di belakang kita jelaskan. Saya menggunakan PowerPoint ini yang sama dengan kelas Ibu Dewi untuk pertemuan ketiga, ya, untuk memberikan gambaran outline dan juga memberikan kerangka-kerangka teori yang harus Anda pahami, ya. Di sini sudah dijelaskan. Satu, sistem keuangan syariah dan konvensional, kemudian bagaimana regulasi keuangan syariah dan konvensional, lembaga keuangan konvensional, pembiayaan konvensional, jenis transaksi syariah, pembiayaan syariah di Indonesia. 12 slide ini hanya menjadi alat bantu. Lebih jelasnya nanti Anda baca di jurnal, 3 jurnal apa 2 jurnal yang akan saya bagi nanti di pertemuan ketiga ini. 1, terkait pembiayaan konvensional, 2, pembiayaan syariah, yang ketiga case yang agribisnis, ya. Saya mengharapkan Anda membaca mata kuliah terdahulu, ya, mumpung ini masih pertemuan ketiga. Ingat kembali makroekonomi, mikroekonomi, manajemen agribisnis, pembiayaan agribisnis kalau ada, pembiayaan syariah, gitu, ya.
supaya kerangka pemahamannya kuat, begitu, nggak lagi menjelaskan belakang. Ya, pembiayaan itu tentu melekat dengan hal yang terkait dengan finansial, ya, finansial untuk operasional satu perusahaan agribisnis dalam hal ini, baik dari subsistem 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita lihat, inilah gambaran secara keseluruhan sistem keuangan. Ini bukan hanya di Indonesia, ya, hampir di semua negara sekarang semacam ini mappingnya. Sistem keuangan dunia itu diwarnai oleh conventional principle dan syariah principle. Contohnya di Inggris, London, UK, itu merupakan salah satu contoh untuk implementasi lembaga perbankan Islam, syariah, ya, Islamic banking, the best practice itu di dunia itu ada di Inggris. Alhamdulillah Islam berkembang dengan sangat baik di Inggris sehingga ekonomi Islam maju. Kemudian wali kotanya juga seorang Muslim. Begitu juga di Jepang, industri halal food itu berkembang. Jepang merupakan negara yang sangat terbuka, mengetahui bahwa negara Muslim merupakan komunitas yang sangat besar di dunia dan merupakan pangsa pasar yang luar biasa, ya, untuk international tourism. Sehingga Jepang misalnya juga Inggris itu sangat memperhatikan unsur halal, ya, sehingga dalam pembiayaan agribisnis Anda jangan hanya berpikir pembiayaan itu hanya di sektor subsistem kedua. Seluruh subsistem dalam sistem agribisnis itu pembiayaannya syariah dan konvensional. Saya lebih banyak menekankan kepada sistem pembiayaan syariah karena Anda adalah lulusan dari agribisnis UIN Jakarta. Ya, nah ini nanti tolong kasus-kasus yang kita gunakan. Hari ini nanti agak sore saya akan bagi kelompok Anda. 50% itu case-nya nanti adalah bagaimana praktek pembiayaan agribisnis dengan syariah sistem. Yang kedua, praktek dengan konvensional prinsip, ya. Nanti tolong dibikin tugasnya, nanti saya sampaikan di WA Group nanti. Nah, ini secara organik Indonesia juga mengadopsi apa yang berlaku di dunia internasional. Prinsip konvensional, prinsip syariah, ya, saya katakan bukan hanya negara-negara Islam seperti Timur Tengah, kemudian Turki, Malaysia, Brunei, tapi ternyata contohnya adalah Inggris dan juga Jepang merupakan satu negara yang sudah mengadopsi prinsip syariah dalam perekonomian mereka dan juga kepada industri halal. Ini sistem keuangan, ini hanya reminding aja, ya, apa itu sistem keuangan? Sistem keuangan itu terjadi lembaga keuangan, pasar uang, infrastruktur, ya, perusahaan-perusahaan, dan juga rumah tangga yang saling berinteraksi dalam penyediaan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi dari mana? Dari rumah tangga, kemudian dari pasar, ya, pasar, rumah tangga, kemudian masuk ke industri. Masuk ke industri, masuk ke perekonomian lembaga-lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Pasar uang, nah itu kemudian terjadi apa? Arus perputaran uang di negara kita, kemudian dan sampai ke global currency, ya. Karena kan kita juga menganut yang namanya ekonomi terbuka. Jadi perputaran uang, pembiayaan itu tidak stuck di dalam negeri saja, ya. Bahkan pembiayaan yang ada hari ini itu sudah include dana-dana, baik itu hibah, loan, ya, bantuan atau bahkan pinjaman dari bank-bank asing, ya. Jadi banknya bukan hanya bank Indonesia saja. Nanti kita bahas tentang perbankan, ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa Indonesia sistem ekonominya merupakan sistem Pancasila, ya. Sistem Pancasila di mana merupakan adopsi dari sistem yang ada di dunia, ya. Jadi tidak mengkhususkan kepada konvensional saja maupun syariah saja.
dalam ekonomi Pancasila merupakan ekonomi terbuka, kita mengadopsi dua-duanya seperti apa yang sedang terjadi di pasar global, di mana pembiayaan itu beredar ya dalam pasar uang itu dalam satu lembaga. Lembaga keuangan itu terdiri dari bank dan non bank. Nanti ada belakang ya. Nah, ini mana Ibu yang lebih bagus gitu ya antara sistem konvensional dan sistem syariah? Saya tidak akan mengatakan bahwa konvensional lebih buruk atau syariah lebih baik. Ini tergantung pilihan kepada pribadi, ya, tergantung pribadi. Tetapi sebagai umat Muslim tentu ada faktor kehati-hatian dalam mengelola keuangan, dan di dalam sistem ekonomi Islam sendiri sudah jelas ya bagaimana ekonomi itu diatur dalam suatu sistem yang betul-betul berbeda dengan konvensional. Di mana dalam konvensional ini nanti akan kita lihat perbedaannya apa begitu dengan sistem syariah itu sangat-sangat clear bedanya. Nah, bisa dua-duanya dipakai untuk pembiayaan agribisnis. Tetapi saya katakan tadi sebagai salah satu komitmen komunitas Islam dari Universitas Islam Saifullah Jakarta, kita mensupport perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, maka kita mencoba menawarkan dan mendorong ya untuk pembiayaan agribisnis itu berdasarkan atau berbasis kepada pembiayaan ekonomi syariah ya. Tetapi tidak dipaksakan, hanya diberikan saran atau alternatif. Karena tidak mungkin kita memaksa orang ya, apalagi kalau dia bukan muslim ya. Yang muslim saja kita masih bisa memberikan pilihan. Yang nyamannya bagaimana? Nanti kita lihat dari dua sistem pembiayaan ini mana sih yang lebih menguntungkan, lebih nyaman, lebih aman begitu bagi pelaku usaha agribisnis. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini tadi saya yakin ini bukan pertama kali Anda memahami atau membandingkan antara konvensional ekonomi dan syariah ekonomi ya. Ini kalau misalnya saya coba jelaskan dengan contoh kebebasan bertransaksi, dua-duanya sama-sama bebas. Bebas ini maksudnya tidak ada tekanan, tidak ada paksaan ya antara pihak-pihak yang bertransaksi. Antara pemodal dengan peminjam itu sama-sama bebas. Anda bebas, tidak ada paksaan, sukarela, kemudian nyaman, suka sama suka, ya tidak ada satupun yang merasa terintimidasi dalam transaksi. Dua-duanya harus istilahnya apa? Plong, ya, setara. Nah, tapi kalau Anda mengajukan satu usulan pembiayaan agribisnis ke bank syariah, komponen-komponen yang dilihat itu akan lebih rigid, ya, akan lebih detail dibandingkan bank konvensional. Misalnya, adakah di situ unsur judi, unsur spekulasi, adakah di situ terkait dengan alkohol, misalnya ya, dengan perzinaan, gitu ya, prostitusi, begitu dilihat. Kalau mengandung unsur-unsur itu tentu Anda ditolak. Nah, tetapi di bank konvensional enggak. Cukup yang menjadi indikator bahwa Anda selaku peminjam itu mampu untuk membayar cicilan, angsuran, kemudian ada jaminan, ya, sertifikat rumah, ya, apakah kalau PNS misalnya adalah SK PNS-nya, kendaraan bermotor, deposito dan sebagainya, ada jaminan bisa mengembalikan gitu ya. Kemudian tidak ada catatan hitam dalam BI checking-nya. Nah, itu aja bedanya. Dua-duanya ini sama-sama bebas ya, upaya untuk bebas dari upaya untuk mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga. Jadi betul-betul harus clear. Kalau misalnya jaminan yang Anda tawarkan itu tanah, bangunan atau mobil misalnya emas,
harganya X, ya X, tidak ada lagi di rekayasa. Benar-benar kalau masalah nominal, harga, ya ini tidak ada tipu menipu. Jadi betul-betul harus sesuai harganya. Kebebasan memperoleh informasi, ya di syariah ini clear. Nanti kita lihat ya, ada berbagai jenis transaksi, itu clear disampaikan dalam pengajuan pembiayaan pada syariah banking, ya, atau syariah finance, ya. Setiap transaksi, setiap akad itu berbeda infonya, ya. Dan di awal sudah jelas, misalnya sistem bagi hasilnya berapa, itu flat, ya tetap besarannya dalam waktu tempo berapa lama, bahkan jika terjadi satu kerugian atau gagal panen atau bencana, maka lembaga pembiayaan itu ikut menanggung beban daripada gagal panen tersebut. Di mana hal itu tidak terjadi pada sistem pembiayaan konvensional. Ya, selanjutnya, kalau bank syariah itu benar-benar melihat Anda, siapa teman Anda, siapa mitra Anda, siapa yang ada di depan, di samping, kiri, kanan, dan belakang Anda. Ya, kepentingan pihak ketiga dilihat. Jangan sampai Anda berafiliasi misalnya dengan, saya katakan tadi, lembaga prostitusi, lembaga judi, ya, produk-produk minuman keras, atau lembaga-lembaga yang berdasarkan prinsip Islam itu terlarang atau haram. Nah, kalau di bank konvensional nggak penting itu. Yang penting Anda itu proposalnya layak, saya katakan tadi ada jaminan, bisa membayar angsurannya dalam tempo yang sudah ditentukan, udah beres. Nggak peduli misalnya mitra Anda itu adalah perusahaan bir, kemudian Anda punya mitra yang lain itu pemasok daging babi, gitu, nggak peduli, ya, tidak terlalu dipentingkan. Nih, kalau bedanya. Oh ya, saya jelaskan lagi. Kenapa ini penting, ya, yang mempertimbangkan pihak ketiga? Karena dalam pembiayaan agribisnis, ya, kita bukan hanya seperti saya katakan tadi, itu dalam satu subsistem, tapi integrated 5 subsistem itu. Jadi misalnya saya perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan, ya, pengolahan. Maka pihak ketiga yang terkait dengan pengolahan itu, ya pemasok. Selain pemasok, tentu adalah petani, produsen. Di antara petani dan pemasok ada transportasi. Nah, kalau di antara mitra-mitra saya tadi itu, katakanlah ada 1, 2, atau 3 di antaranya yang merupakan pelaku hitam dari kacamata syariah, ya, entah itu mengandung babi, mengandung unsur-unsur haram, atau pelaku-pelaku usaha yang terlarang dalam kacamata syariah, maka itu nggak bisa di syariah, begitu. Karena halal proses, halal bahan baku, ya, itu satu keterkaitan. Oke. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Suara saya masih di kedengaran jelas ya? Ini karena agak serak, saya malah jadi teriak-teriak. Baik. Nah, ini yang saya katakan tadi, clear. Informasi dari awal ini udah clear. Lihat nih, centang biru. Lebih banyak disyariah kan? Ya, di awal tuh udah dijelasin semuanya. Nah, kalau di konvensional enggak. Ya, memang di sini tidak ada di syariah itu bunga karena sistemnya bagi hasil, akad itu dari awalnya ada bagi hasil, ya. Nggak ada bagi hasil di konvensional. Zakat itu otomatis, ya. Etika investasi ini yang saya katakan tadi, salah satu etika investasi itu ketika orang yang minjem dari kita itu gagal panen, maka kita juga ikut dong merasakan dampaknya.
Nah, ini salah satu namanya etika investasi. Ya, bukan berarti kalau di konvensional saya gagal panen nggak mau tahu banknya. Aku tetap ngangsur bulanannya gitu. Di syariah di kejelasan aset real ini clear. Di sini tidak. Nah, dari ini aja Anda bisa melihat untuk petani yang notabene kita itu petani miskin ya, bukan petani kaya. Kita lihat dari aset tanahnya, dari permodalannya, kemudian dari kapasitas produksinya, begitu. Tentu melihat ini, centrang-centrang hidup, akan lebih menguntungkan kita menggunakan metode syariah. Nah, ini secara teori. Tetapi bagaimana nanti dalam prakteknya di lapangan? Nah, itu Anda lihat jurnal-jurnal. Anda lihat riset-riset yang sudah dilakukan ya, baik untuk tanaman pertanian, tanaman hortikultura, tanaman pangan, untuk peternakan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Nah ini kalau ada yang masih belum jelas bedanya apa itu bunga dan apa itu bagi hasil ya, silahkan nanti dipelajari. Melihat ini, kamu sambil baca ya, saya nggak baca ini satu-satu, melihat ini, clear saya katakan tadi, clear, lebih aman, nyaman, tentram untuk petani dan UMKM. Nih bedanya nih dalam apa? Dalam kebijakan keuangan pembiayaan finance negara kita ya. Ini lihat tertinggikan undang-undang yang terkait dengan keuangan. Undang-undang itu produknya siapa? Ini kan produknya DPR ya. Undang-undang begitu sudah disahkan oleh DPR maka menjadi peraturan presiden. Kemudian turun menjadi peraturan menteri. Peraturan menterinya ini apa? Bisa menteri koperasi UKM, bisa menteri pertanian, bisa menteri perdagangan, ya minimal itu tiga itu terkait dengan produk pembiayaan agribisnis ya, menteri Menko UKM, Menpan, Menperindak. Nah, kemudian peraturan-peraturan itu akan dihadapkan dengan peraturan BI sebagai bank sentral. BI juga dikawal dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Satu line inilah untuk bank konvensional. Untuk bank syariah masih dicegat lagi. Dicegat ada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ada fatwa-fatwa yang harus dilihat terkait dengan pembiayaan tadi ya, terkait dengan regulasi-regulasi tadi. Dilihat mana yang cocok, mana yang enggak. Kalau enggak ya di-adjust ya atau disesuaikan supaya dia bisa masuk ke dalam kategori syariah itu seperti apa. Beres di sini, kalau yang tadi bank konvensional langsung aja keputusan ketua badan penanaman modal ya. Nah, kalau ini enggak, masih ketemu di sini. Nah, dan sebagainya ini apa? Ini peraturan daripada gubernur ya, perda ya. Perda itu kan dimulai dari peraturan kepala daerah, tertinggi kan gubernur, perda kabupaten, bupati dan wali kota. Sudah sampai wali kota saja. Nggak ada peraturan camat, peraturan lurah itu nggak ada. Nah, sampai di situ saja. Ini saya global ya, ini global supaya wawasan Anda dengan kelas yang lain sama. Nanti di habis ini saya akan screenshot jurnal, satu jurnal, padahal tiga yang saya bagi satu, untuk lebih memperdalam apa yang disampaikan melalui 12 cap ini. Ini gambaran umum aja, ini berlaku secara nasional ya. Nah, saya minta 1 menit. Saya punya baterai mau habis. Maaf, Ibu, suaranya kurang terdengar.
Lanjut ya, tadi saya ini nyolokin listrik, habis baterainya. Ya. Kedengaran suaranya? Terdengar, Ibu. Ya. Ini gambaran berlaku secara nasional dan internasional ya. Di mana-mana semacam ini ya. Hampir di seluruh dunia ya. Ada bank umum. Bank umum di situ sebenarnya bank sentral ya. Nah, bank umum kemudian ada BPR. Ini bank umum kan ke bawah ada cabang-cabang ya. Nah, cabang-cabang ini juga sama ke BPR. BPR ini ada yang syariah, ada yang non syariah. BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. BPR non syariah juga ada ya. Ini diberikan gambarannya yang bank umum aja. Bedakan bank umum bank syariah. Nah, kepemilikannya tadi kan jenisnya adalah bank konvensional dan syariah. Kepemilikannya itu ada 3. 1 bank syariah atau bank umum milik pemerintah, yang 2 bank syariah atau bank umum punya Pemda, ya. Ketiga, dia campuran, ya. Contohnya yang campuran kepemilikannya kemarin itu namanya BII, Bank Internasional Indonesia. Sekarang merger ya dengan Malaysia, namanya ganti. Jadi Maybank itu bank campuran. Murni swasta misalnya adalah BCA, begitu ya, Bank Permata, begitu. Bank pemerintah ya BRI, Bank BNI, begitu ya, Mandiri. Kalian cari. Nah, begitu juga dengan bank syariah ini. Ini masih lama belum direvisi, ya. Bank syariah itu tadinya kan ada macam-macam ya. BRI punya BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Jabar Syariah. Gitu. Tapi belum lama ini pemerintah memerger, ya, disatukan beberapa bank syariah itu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Gabung jadi satu di situ untuk memudahkan dalam pengawasan. Nah, itu yang bisa menjadi sumber bagi pembiayaan perusahaan agribisnis. Nah, ada yang non-bank, ya non-bank itu koperasi. Nah, koperasi syariah ada nggak, Bu? Nggak ada istilah koperasi. Koperasi mah koperasi aja ya. Tapi ada yang sejenis koperasi yang itu merupakan Islam, yaitu BMT, Baitul ya. Kemudian lembaga kredit permodalan, lembaga keuangan mandiri ya, asuransi, lembaga-lembaga pembiayaan ya kayak Ventura itu ada Pegadaian. Ini semua fintech, ini semuanya adalah lembaga-lembaga non-bank yang mereka bisa menyediakan modal, menyediakan pembiayaan ya untuk kegiatan agribisnis maupun non. Saya soroti di sini adalah Pegadaian. Pegadaian telah melakukan satu revolusi yang cukup besar sehingga menjadi garda terdepan dalam pembiayaan masyarakat. Paling mudah, tidak ada administrasi birokrasi yang berbelit sesuai dengan mereka punya jargon. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian itu banyak cabangnya sampai di desa-desa di kecamatan apa. Pegadaian itu dari motor, perhiasan, apapun bisa menjadi jaminan sehingga pengusaha kecil, petani begitu bisa segera mendapatkan dananya. Ini Pegadaian. Menarik jika Anda melakukan satu riset skripsi tentang bagaimana peran Pegadaian dalam pembiayaan agribisnis di pedesaan. Itu bagus sekali ya, bisa menjadi satu ide. Nah, ini yang tadi Ibu katakan di depan, bahwa kalau kita pakai sistem syariah itu udah jelas. Nih, udah jelas masing-masing ini ya. Murabahah, istisna, salam, mudarabah, sirkah, ijarah, muntahiyah, bitamil, ya, qad, wakalah, tabaru, ju'alah, ini masing-masing sudah clear. Aturan-aturannya, akadnya itu clear. Bisa dipelajari, Anda bisa baca. Dan itu berlaku secara umum. Mau di Malaysia, mau di Indonesia, mau di Turki, mau di Inggris, mau di Jepang. Sebut mudarabah, ya begitu aturannya. Jadi teman-teman saya lebih banyak yang suka transaksi dengan bank syariah itu karena ini loh.
banyak. Kalau di kita kan enggak nih, utang bank ya utang aja kan. Utang bank misalnya 100 juta, berapa tahun misalnya 10 tahun, per bulan berapa, bunganya selesai. Nah, kalau ini setiap jenis transaksi ini ada akad masing-masing, ada konsekuensi masing-masing yang itu melibatkan peminjam maupun lembaga permodalannya. Ya, ini masih silahkan dipelajari lebih detail. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan dari 12 slide ini. Saya stop. Ini kalau nggak salah tadi saya sudah bagi di grup. Saya cek dulu. Saya belum kasih ini ya, belum kasih tar dulu. Saya belum kasih bacaannya ya, saya share bacaannya dulu. Saya share bacaannya dulu. Bentar. Udah ya, udah masuk di grup Jurnal Pembiayaan Syariah 2. Nanti tagih saya ada Jurnal Pembiayaan Syariah 1, Jurnal Pembiayaan Syariah 2, dan Jurnal Pembiayaan Syariah 3. Itu menjadi bahan bacaan yang saya siapkan untuk kalian, membantu untuk lebih memahami mata kuliah ini. Oke. Saya minta dibantu screenshot ya, beberapa di screenshot. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini kok saya mau share screen nggak bisa ya, bentar Mas. Tolong dibantu untuk screenshot. Kok nggak mau muncul dia ya? Bentar, ini nggak enak nih kalau kayak gini nih. Kok dia nggak mau muncul ya? Kok nggak mau? Apa masalahnya? Bentar. Kok nggak mau ya share screen ya? Mungkin bisa dikirim saja, Bu, biar saya yang... Saya udah kasih Anda. Udah saya kasih, Mas. biar saya yang share screen aja, Ibu. Sebentar. Kalau Ibu yang share screen tuh gampangnya, saya bisa ngotak-atik ke halaman yang saya mau gitu. Baik, Bu. Udah itu Jurnal Pembiayaan Sektor Pertanian. Ada nggak?
Tapi udah aku buka, tapi nggak mau share screen, ini masalahnya apa ini? Kok nggak mau ya? Tadi di kelas itu bisa saya share screen, ini kok sekarang nggak bisa. Bentar. Sambil kamu baca-baca dulu. Baca jurnal yang saya kasih dulu. Tolong baca jurnal pembiayaan syariah. Dek, kelihatan ya? Sudah, Bu. Kelihatan, Dek? Terlihat, Bu. Ya. Ini yang simple ya. Yang paling simpel yang saya lihat. Nanti Ibu kasih dua jurnal lagi. Yang satu tentang sapi bunga kotok gitu. Nah, yang tadi ya 12 lembar tadi yang PowerPoint yang sama dengan Ibu Dewi tadi, itu untuk penjelasan sedetailnya Anda baca di sini. Ya. Di sini diceritakan ya bagaimana sektor pembiayaan ya. Itu cukup lengkap di sini. Nih, ini yang saya lihat sekarang kan misalnya biasanya itu lembaga keuangan itu kalau untuk pertanian itu dia kasih bunga yang cukup tinggi. Biasanya dibanding yang lain. Kemudian sangat selektif. Ya saya katakan tadi, karena karakter kita di perusahaan agribisnis itu kan risikonya tinggi. Gagal panen gitu. Nah, kalau udah gagal panen, kemudian nggak ada kan asuransi pertaniannya nggak ada gitu. Terus nanti siapa yang akan menjamin bahwa Anda bisa membayar? Kan rugi itu perbankan. Nah, itu yang bikin kenapa petani susah mendapatkan pinjaman dari bank. Di samping mereka hanya mau bank itu untuk komoditas-komoditas yang nilai tinggi, misalnya kayu jati, ya. Tapi misalnya Anda nanam tomat gitu, nanam cabai gitu, itu jarang yang bisa lolos. Nah, sehingga alternatif pembiayaan syariah tadi itu lebih disukai karena lebih relatif tidak memilih-milih produk. Nah, ya di sini saya katakan bahwa yang apa? Yang D misalnya sistem pembiayaan pertanian ini ya, itu kalau kita lihat di perbankan itu dibandingkan dengan non pertanian, tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena tadi punya karakteristik sendiri, ciri sendiri, di mana sehingga kebijakan untuk pembiayaan pertanian itu dibedakan. Gitu. Nah, sehingga setiap kita itu selalu ya dari saya tahun 93 masih mahasiswa sampai sekarang selalu bilang ke lembaga perbankan, tolong pembiayaan untuk pertanian agribisnis itu didampingi sama asuransi agribisnis. Misalnya kita kredit rumah atau kredit mobil, ya pengajuan kredit itu tentu akan dibarengi dengan asuransi. Misalnya asuransi kebakaran di rumah. Kalau rumah kebakaran bagaimana? Mobil ada asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan, begitu. Sehingga risikonya bisa ditekan. Nah kalau pertanian enggak. Nah dilema untuk asuransi agribisnis nih nanti kita bahas khusus ya. Jadi intinya itu. Nah di sini khusus pembahasan tentang pembiayaan syariah. Nih yang Ibu tadi sampaikan secara lebih rinci di sini ya. Ini produk-produknya yang tadi Ibu jelaskan ya, mudharabah ya, salam, istisna itu ya, Anda bisa baca sendiri di sini. Saya betul-betul hemat nafas, nggak bisa terlalu detail, makanya saya sertakan ini. Nah, ini lihat nih kendala-kendala. Ibu katakan selalu kita kalau nyebut pembiayaan agribisnis itu syariah alternatif ya. Kenapa alternatif? Karena di negara kita kan masih secara umum pembiayaannya kan konvensional ya. Sehingga
ketika kita mereferensikan pembiayaan syariah, kita selalu bilang ini alternatif. Alternatif tapi yang alternatif yang disarankan. Karena itu tadi adanya kelangkaan, adanya risiko, sifat-sifat barang agribisnis, kemudian petani itu tidak punya jaminan ya. Nah, sehingga lebih aman jika dia mengambil platform pembiayaan konvensional, syariah dibanding konvensional. Nih lihat nih, tabel 2 kebaca nggak? Kelihatan nggak tabel 2 yang lagi saya sorot? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan kelihatan nih aktivitas apa dalam agribisnis itu ya, dari pembukaan lahan, pengadaan input, pengadaan alat dan mesin, budidaya, panen, sampai pengolahan masalah baca sendiri. Ya, ini kan ada nih kendalanya. Disiapin kalau syariah itu beda-beda, Mas. Karena setiap jenis transaksi ini ya, mudharabah, muajal, isarah, istisna, ini kan namanya transaksi. Setiap transaksi ini beda akad, beda aturan, beda mengikat. Nah, ini sudah sesuai. Apa ini murabah, ya, musyarakah, silahkan lihat di atasnya di halaman sebelumnya. Nah, ini di sini kan dikatakan bahwa sektor agribisnis yang telah dibiayai dengan dana syariah, misalnya sayur-sayuran, gitu kan. Ini ada sapi potong, gitu. Nanti Ibu kasih 2 jurnal yang udah Ibu download. Tapi tugas kelompoknya nanti bagaimana saya jelaskan di WA Group ya, nggak dibahas di sini. Jadi gini loh, Anda itu kan biasanya semester kemarin kalau tugas kelompok itu satu jurnal. Misalnya jurnal ini, kamu kan meringkas. Jurnal ini kamu pindahin ke PowerPoint kan, terus kamu jelasin. Ibu nggak mau begitu lagi. Ibu maunya misalnya begini, kelompok 1 misalnya menjelaskan pembiayaan agribisnis sapi potong dengan ekonomi syariah. Maka jangan cuma satu jurnal referensinya. Referensinya harus beberapa jurnal. Jadi misalnya dari teori ekonomi syariahnya ngambil dari jurnal yang mana, kasus sapi potongnya misalnya ada di Aceh, ngambil dari jurnal yang mana, ada tambahan lagi di tempat lain begitu. Sehingga Anda punya perspektif dalam bedah kasus, dalam tugas kelompok itu lebih komprehensif ya, bukan meringkas menjelaskan satu jurnal. Nah, kalau mau dapat A begitu ya. Ini Anda udah kesekian kali ikut mata kuliah saya, tentu bobot dalam penugasan akan saya tingkatkan, dan ini akan membantu nanti ketika Anda review jurnal dalam bikin skripsi. Ya. Nih, silahkan dibaca. Ini tantangan dalam pembiayaan syariah banyak sekali, ya. Tetapi saya akan on point pada 5 tantangan ini, ya, supaya sama dengan saya izin sampai jam 3 aja, takutnya saya nggak kuat untuk bicara. Sampai jam 3, sampai setengah 4, silahkan Anda diskusi, kita di Zoom, tapi Anda yang bertanya, nanti akan saya jawab. Saya jelaskan sampai jam 3. Ini ada 5. A, B, C, D, E. Ini tantangan dari Bank Syariah. Jadi kalau Anda menanyakan, Ibu Rahmi bagaimana untuk mendorong Bank Syariah lebih berperan dalam pembiayaan agribisnis di Indonesia, ya. Jika pertanyaan demikian, maka jawabnya 5 ini, ya. Selesaikan 5 ini, ya. Sumber daya manusia di perbankan syariah itu tolong dibenahi, disiapkan. Contoh, ya, sarjana agribisnis, ya kan. IPB, Institut Pertanian Bogor ya, bukan Institut Pesantren Bogor gitu. Dia ada di FEM-nya ekonomi syariah. Kasus-kasus yang mereka bahas itu terkait dengan bagaimana Bank Syariah itu kontribusinya terhadap sektor pertanian secara luas ya. Apakah itu di perikanan, apakah itu di peternakan, kehutanan, dan sektor-sektor agroindustri. Itu SDM-nya dulu dibenahi. Bukan hanya di level
analisis. Analisis itu kan ada ya S1 ya. Tetapi juga di tenaga teknis. Apa itu tenaga teknis? SMK. Untuk perhotelan kan ada SMK perhotelan, SMK teknik mesin gitu ya. Nah, SMK ekonomi Islam. Jadi di mana anak-anak lulusan SMK itu menjadi tenaga teknis di BPR Syariah atau lembaga-lembaga pembiayaan syariah. Tapi mereka punya skill. Karena kita kekurangannya justru di level teknis tadi ya, atau sekolah vokasi begitu ya, diploma untuk secara teknis sehingga nggak kekurangan orang. Sehingga bank syariah kita memiliki SDM yang mumpuni, yang bagus. Kalau enggak kan nanti syariahnya itu hanya sekedar label. Kenapa? Karena SDM operasionalnya belum. Belum kenapa? Karena SDM-nya nggak nyampe. Ya. Yang kedua, yang masih menjadi kendala, karena paradigma bank konvensional itu masih kuat banget gitu ya di masyarakat kita, khususnya yang non Muslim, apalagi yang Muslim, apalagi non Muslim begitu. Ya, ketidakpercayaan bahwa bank syariah itu mampu atau lebih baik dari bank konvensional. Ini harus dirubah paradigma ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengedukasi. Edukasi apakah lewat itu media massa, edukasi lewat kegiatan aksi-aksi ya. Yang jelas paradigmanya ini harus dirubah. Ini yang paling terasa juga adalah sosialisasi produk-produknya itu kurang. Padahal sekarang kita itu adalah zamannya adalah digital marketing ya. Coba itu lihat. Anda pemain Instagram nggak? Saya pemain Instagram dan saya aktif. Hampir nggak ada tuh saya dipakai bank syariah ya. Gencar begitu pakai sosmed untuk edukasi awareness atau perkenalan ke masyarakat. Nah, ini yang harus dilakukan. Jaringan perbankan syariah kan misalnya terbatas ya. Misalnya yang daerah apa? Bank Jabar Syariah. Jabar Syariah itu kan berarti kan Jawa Barat gitu kan. Adanya ATM-nya di kota-kota besar, kota kecamatan. Coba Anda bayangkan BRI. BRI itu sampai di pelosok-pelosok gunung, di pelosok-pelosok laut itu ada kantor cabang pembantunya ada. Jaringan. Sehingga masalah jaringan perbankan ini harus ditingkatkan. Yang paling penting nih poin E. Jadi ini ya semakin ke bawah ini semakin penting, semakin krusial. Political will ya, bahwa pemerintah masih kurang effortnya untuk mendukung bagaimana perbankan syariah itu menjadi permodalan untuk pembiayaan khususnya dalam agribisnis dan UKM. Ini masih kurang. Ya, ini yang kita rasakan. Sudah dibuka, tapi masih kurang. Ya, salah satu contohnya nih yang saya soroti adalah bagaimana merger dari bank syariah itu ya. Kan sekarang satu ya, BSI Bank Syariah Indonesia merger beberapa bank syariah. Itu menurut saya satu kemunduran. Itu bagus sebelumnya. BRI Syariah punya, BRI Syariah punya, itu justru bagus. Nah, disentralkan begitu, justru itu salah satu yang menurut saya ya itu kemunduran. Kemudian akses bank-bank syariah, khususnya bank syariah yang kecil-kecil ya, itu belum mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, beda dengan bank-bank konvensional yang banyak ya sudah mendapatkan apa katakanlah di anak emaskan begitu oleh pemerintah. Silahkan Anda baca sendiri jurnal ini. Nanti sebentar saya kasih jurnal ini, jurnal 2 ya. Jurnal 1 dan jurnal 3 ya untuk melengkapi pembahasan kita kali ini. Ya, silahkan. Saya kembalikan ke Anda paling telatnya sampai setengah. Dari pagi tadi ada tadi apa? Tadi seminar proposal. Mangga silahkan.
dibaca PowerPoint saya. Jurnalnya juga dibaca dulu. Saya lagi bikinin tugas untuk kelompok P4 dan P3. Tugas kelompoknya nanti saya posting di WA Group. Tugas itu saya kasih hari ini ya, paling telat agak sorean gitu. Dipresentasikan 29 Maret kelompok ya, tolong tanggal 29. Dan kita Jumat depan kalau boleh saya minta kuliah gabungan pengganti pertemuan kedua. Gabungan aja saya hemat untuk cara ya. Ini sekarang kita di tanggal 14 ya. 15. Tanggal 22 saya mau bicara sendiri, maksudnya tidak ada presentasi kelompok. Tanggal 22 saya masih untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan kelima tanggal 29 saya mau presentasi. Silahkan. Ini ada semua ya orangnya ya. Ini nggak ada screenshot tadi. Kalau saya itu tadi harusnya pas saya slide itu di screenshot. Kalau nggak ada, sekarang saya screenshot di data. Nah, minimal ini bisa jadi bukti aja. Ya udah kalau nggak ada, kita akhiri aja Zoom ya. Nanti lanjut ke apa? Lanjut ke BAG ya, pembagian kelompok di BAG sama 2 jurnal lagi ya. Tunggu pembagian dari saya. Anda berapa kelompok? 5, 6. Ada 6, Ibu. Ya udah 3-3. Kalau 6 berarti presentasinya nggak bisa sekali. Kalau yang tadi kelas pagi mereka cuma 4 kelompok sehari selesai. Anda berarti nanti presentasinya 2 kali. Nggak bisa dipaksakan 1 kali. Ya nggak apa-apalah, bismillah. Cukuplah waktu dalam 1 semester ini. Kita santai aja, yang penting tercapai, nggak usah ngebut. Baik, mungkin itu dari saya ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau nanya di WA juga nggak apa-apa. Saya udah cukup lelah untuk ngobrol. Kamu nggak ada pertanyaan, tapi tolong bertanya di WA Group ya. Saya pamit dari Zoom-nya aja. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.